Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'il Qur'ana fa innahu yawmal qiyamati syafi'a. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan, gurai gedanyo yang telah memimpin salat subuh bak bengah yang mulianya, yang luntuan muliakan para hadirin jamaah subuh muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Pelajaran tanyo bak bengah yang mulianya surat Al-Baqarah ayat tertuh si kurung. Para hadirin jed buka Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti mendatangi dengan kamu oleh Allah. Keadaan kamu pada ketika itu jami'ah, dikumpulkan di mahsyar. Padah mentang tanyang di darat atau di laut, di mana saja negeri tanyang, Allah pasti mendapatkan tanyang. Ba'uro kiamat yajma'ukum yaumal qiyamah. Ba'ura kiamat Allah neputahau danyo di mahsyar. Kun Allah di dalam surat Al-Jasiyah, wa tara kulla insanin jasiyah. Bakwatanya hai Muhammad, gata lihat umat manusia di dalam keadaan jasiyah. Duk tahu wa ule du'ud bak uro masyar danyo geputaho oleh Allah di dalam keadaan yang tahu gante. Posisi danyo bak matanya wa ule du'ud tahu, maka ketika itulah gedanyo gedadangi li Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa sungguh Allah di atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Kuasa Allah menghidupkanmu, kuasa Allah mematikanmu, dan Allah kuasa menghidupkanmu kembali setelah kamu mati.
maka olehnya Allah kuasa memberikan pahala kepadamu berupa balasan syurga Allah. Allah juga amat kuasa mengadabmu dengan neraka Allah. Maka kun Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu amat kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dan dari mana kamu keluar, di mana saja kamu berada, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu ke pihak Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbika, dan sesungguhnya menghadap ke Masjidil Haram itu sungguh hak, sungguh benar. Mir rabbika, perintah daripada Tuhanmu. Berpaling daripada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Haram itu sungguh hak. Mir rabbika, perintah daripada Tuhanmu. Maka sebagian orang bak matanya menghadap ke Masjidil Haram, sebagian orang pada ketika itu sungkan, hanitim berpaling ke Masjidil Haram. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Menghadap gada ke Masjidil Haram, taat atas perintah Allah, nebalah li Allah, Allah tidak pernah lalai. Kemudian sungkan kamu menghadap ke Masjidil Haram, Allah juga amat tahu, Allah itu tidak pernah lalai. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, dan dari mana saja. Kharajta, kamu keluar, di mana saja kamu berada. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, di mana saja kamu berada. Fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajahmu syatrah ke pihak Masjidil Haram. Ulang-ulang li Allah kalimat fawallu wujuhakum syatrah, terus lego Allah ulang-ulang. Ditanyakan kenapa mesti ulang-ulang li Allah kalimat fawallu wujuhakum syatrah. Berpaling wajah tanyo ke Masjidil Haram, bertukar kiblat tanyo ke Masjidil Haram, nyu adalah awai kisah gemensoh kiblat awai, maka menuju danyo menghadap ke Masjidil Haram. Puperle ulang-ulang nyan awai kisah supaya takrir mangat tetap tanyo menghadap ke Masjidil Haram. Maka karenanya ulang-ulang li Allah ke Nabi, hadza qiblatukum fawajjih ilaiha, ini adalah kiblat kamu, maka hadapkanlah kepadanya
dan tidak dimensohkan kiblat ini sesudahnya. Maka kiblat danyo ke Masjidil Haram hana limensoh sebagaimana uronyo urung-urung Iran sebagian mereka bertukar kiblat, tidak lagi menghadap ke Masjidil Haram. Kepu Allah ni hadap gedanyo ke Masjidil Haram li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya tidak adalah bagi manusia di atasmu hai Muhammad dan pengikutmu menjadi hujjah. Artinya orang Yahudi dan orang kafir musyrik Mekah bak matanya ipegat hujjah ngan Rasul. Mereka mengatakan tuduhan-tuduhan kepada Rasul Muhammad, dianya menghadap kiblat kita tapi mengingkari akan agama kita. Kun orang Yahudi bak wadai mantang menghadap Baitul Maqdis, ikut Yahudi Muhammad ikut kiblat tanya tapi hana ikut agama tanya. Ikut le kafir musyrik Mekah, Muhammad mendakwakan dirinya mengikuti agama nenek gedanya Ibrahim, tetapi Muhammad tidak mengikuti kiblat neneknya Ibrahim. Maka mangat baik terjadi hujjah di atasmu, Allah palingkan kiblat ke Masjidil Haram. Illa alladhina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang mereka zalim, yang zalim daripada mereka. Ngan pu zalim bil inad, dengan keras kepala. Pakiban zalim, yang mereka menyembunyikan sesuatu yang telah mereka ketahui dan yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagian orang Yahudi konhan ipatih bahawa kiblat berpindah daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, tetapi mereka inat, keras kepala. Karena demikian hai Muhammad, fala takhshawhum wakhshawni, jangan kamu takut kepada mereka. Dengan sebab kamu berpaling ke Masjidil Haram, kamu jangan takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Ngempu takut biimtisali amri, dengan menjunjung perintahku. Maka perintah oleh Allah menghadap ke Masjidil Haram, taatilah, takutlah kepadaku. Wali utimma ni'mati alaikum, yang kedua hikmah daripada berpindah kiblat ke Masjidil Haram. Wali utimma alaikum, wali utimma ni'mati alaikum, dan aku sempurnakan akan nikmatku di atasmu. Sebagaimana nikmat berpindah kiblat ke Masjidil Haram itu adalah nikmat, maka nikmat yang sudah ada aku sempurnakan, kata Allah. Ngan pulun sempurnakan nikmat kepadamu bil hidayah, dengan Nabi putunjuk li Allah. Oh Nabi putunjuk ila ma'alimi dinikum, kepada mengetahui akan agamamu. Yang nikmat Nabi putunjuk li Allah hingga tanya
tamang di dalam naungan rahman Allah ruh danyung dari orang yang tim mempelajari akan agama Allah, ruh danyung dari golongan manusia yang tim mempelajari akan Quran yang Allah turunkan kepada danyung. Nyum adalah hidayah petunjuk daripada Allah ila ma'alimi dinikum, kepada mengetahui akan agamamu. Wala'allakum tahtadun, dan kiranya, artinya bila kamu takut akan aku, tidak takut kepada mereka, dan nikmat yang telah aku berikan kepadamu kamu syukuri, la'allakum tahtadun, pasti kamu mendapat petunjuk dari Allah ilal haqqi, kepada kebenaran. Teman, sempurna nikmat yang aku sempurnakan kepadamu, kata Allah, kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana telah aku utus, aku kirimkan kepadamu seorang rasul daripada kamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nekirim rasul li Allah kepada danyum, nyu adalah nikmat yang paling raya. Hana nikmat yang paling raya selain daripada nikmat neutus rasul li Allah. Datanya na nikmat lain yang lebih raya hana. Nikmat nekirim rasul li Allah nyan nikmat yang paling raya. Raja di atas segala raja nikmat neutus rasul li Allah. Yatlu alaikum ayatina, yang oleh rasul itu membaca di atas kamu akan ayat-ayatku Al-Quran. Nekirim rasul li Allah, rasul nebaca di atas gedanya ayat-ayat Allah dah Al-Quran. Maka ngena nekirim rasul li Allah, neputron li Allah kepada danyo Al-Quran, nebaca oleh rasulnya di atas danyo, nyo juga merupakan nikmat yang cukup raya yang Allah berikan kepada danyo, yaitu nikmat Al-Quran, di mana Allah ahli gebetren Al-Quran. Maka Allah nepelihara Al-Quran, dan jaminan daripada Allah, Al-Quran itu tidak akan pernah berubah hingga yaumil qiyamah, hingga Allah neangkat kembali Al-Quran manakala akan terjadi kiamah. Wa yuzakkikum, yang kedua rasul mensucikan kamu daripada sifat kemusyrikan kepada Allah. Ngekirim rasul li Allah selamat danyemu daripada mensyarikatkan, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian wa yu'allimukumul kitab, dan nepurna wali rasul kepada gedanyo Al-Quran, wal hikmah, dan nepurna oleh rasul kepada danyo hikmah. Pada hikmah, kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran namanya hikmah, sesuatu yang tersirat di dalam Al-Quran yang oleh danyo hanta dapati, nepurna oleh rasul kepada danyo yang tersurat di dalam Al-Quran hikmah, kata Allah. Maka ngenpu dadepu Al-Quran ngenepurna oleh rasul, ngenpu dadepu hikmah yang na dalam Al-Quran nepurna oleh rasul. Kun rasul semakin lun baca akan Al-Quran, maka semakin ulun paham
akan makna Al-Quran. Maka Rasul ulang-ulang Al-Quran. Semakin baca Al-Quran oleh Rasul, maka semakin banyak pahami makna oleh Rasul. Makanya menan Quran yang Allah putran kepada tanya dalam bentuk 50 juz. Kegedanyo yang dalam 50 juz yang terhasar. Namun kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tidak pernah terhasar. Cukup jai kandungan yang dalam Al-Quran yang oleh danyohan takwa. Rasul nepurnawa kepada danyo. Dumnan nikmat yang Nabi li Allah kepada danyo, maka kun Allah fadkuruni adkurkum. Maka ingat akan daku, ingat olehmu akan nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Dah nikmat nekirim Rasul li Allah, nikmat yang cukup raya. Yang oleh nekirim Rasul li Rasul itu nebaca kepada tanya kitab Al-Quran, nesucikan tanya daripada sifat kemusyrikan, neajari tanya li Rasul Al-Quran, neajari kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Tamah tabotu tinggal wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun, dan nepurna oleh Rasul kegata sesuatu yang tidak pernah engkau ketahui, sesuatu yang belum engkau ketahui pada kisah-kisah yang akan datang. Nepegah oleh Rasul tentang pada yang terjadi di masa yang akan datang. Dinyatakan Rasul bagaimana ancaman daripada berbuat kemusyrikan kepada Allah yang akan terjadi ke deuku. Nyan hana pernah tersirat dalam ulai gedanya nepegah li Rasul. Karena demikian fadkurni, kata Allah, ingat, fadkuruni, ingat legata akan lun. Maka nikmat yang kalian gebili Allah tak ingat, nikmat yang kalian gebili Allah tak peringati, maka karenanya ditanyakan pada sumber ulama-ulama awal ni peringati akan uro lahir Rasul. Jawab perintah Allah. Pada sumber ulama-ulama awal neadakan maulid, jawab perintah Allah. Bukankah Rasul itu adalah kelahiran Rasul adalah merupakan kelahiran nikmat, dan hana nikmat yang paling raya selain daripada nikmat nekirim Rasul li Allah, hana nikmat yang lain yang paling raya. Maka nikmat itu ingat olehmu, memperingati nikmat perintah Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kata ingat kepada lun, kata Allah, adkurkum, aku ingat kepadamu. Pakiban makna adkurkum, tak ingat kepada lun. Lun balah kata dengan nikmat lun, yaitu syurga lun. Wa fil hadisi anillah, dan tersebut daripada satu hadis. Anillah artinya hadis qudsi.
daripada Allah kata Allah, man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'i dzikratihi fi mil'i khairin min mil'ihi. Orang yang mengingat lun kata Allah di dalam hatinya, dzakartuhu, ulun ingat akannya pada diri lun. Orang yang mengingat lun di dalam hati, ingat Allah ngan hati, maka Allah ne ingat tanya juga. Wa man dzakarani fi mil'in dzakartuhu fi mil'i khairin min mil'ihi. Orang yang mengingat Allah, memenuhi segala kebaikan. Orang yang mengingat Allah fi mil'in, penuh hatinya, maka kata Allah, lun ingat kepadanya, memenuhi kebaikan. Nyata ingat Allah sepenuh hati, Allah geingat gedanya dengan Nabi memenuhi kebaikan kepada danya. Maka perbedaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah, kata Rasul, mathalul ladzi yadhkurullah wa man lam yadhkurullah kamathalil hayyi wal maut. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak mengingat Allah sama seperti perumpamaan orang yang udip dan orang yang mati. Orang yang ingat Allah netamsilkan bandingannya orang yang udip. Adapun orang yang tidak mengingat akan Allah bagaikan orang yang mati. Maka beda orang yang ingat Allah dan tidak mengingat Allah, lagi orang udip dan orang mati. Hi thagai udip mejak-jak, padahal dirinya sebenarnya itu mati. Pajan baru jaga bakwate sakratul maut, maka baru sadar, baru jaga. Yang duku-duku yang dirahmati Allah, karenanya ingatlah akan Allah. Washkuruli wala takfurun, dan syukur olehmu bagiku akan nikmat yang telah aku berikan kepadamu, nikmat yang kalah gepetinggah li Allah kepada danyamu, nikmat kelahiran Rasul. Syukurilah akan nikmat yang telah nepelahi li Allah Rasul. Jalannya taat akan perintah Rasul, jalannya menjauhi akan segala larangan yang telah dilarang oleh Rasul, mengikuti akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur akan kelahiran Rasul. Al-Quran yang telah nepedun oleh Allah kepadanya merupakan nikmat Allah. Fashkuru, syukurilah. Jalankan akan segala syariat agama yang telah tertulis di dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya. Jauhilah segala larangan yang dilarang oleh Allah tertulis di dalam Al-Quran, maka ngenyan syukur akan nikmat Al-Quran yang Allah berikan kepada danyamu. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat ilmiah hidayah daripada Allah yang Allah berikan kepada danyamu. Ilmu yang sudah ada itu syukurilah.
kewajiban bersyukur akan nikmat ilmu yang Allah berikan. Kerjakanlah sesuai dengan ilmu yang sudah masuk ke dalam dada gedanya. Maka itu adalah bahagian mensyukuri pada syukur. Mempergunakan oleh hamba akan nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba kepada tempat yang diridai oleh Allah. Nepegat tubuh oleh Allah, mata, jarawa, anggota badan dan sebagainya. Oh karena pegatnya oleh Allah badanya, oh Allah yo pakai adanya nikmatnya, maka kunan tak pakai. Nabi harta oleh Allah nabi singgah badanya, hartanya nahono yu pergunakan oleh Allah, maka pergunakanlah kepada tempat yang Allah ridha. Namanya mensyukuri akan nikmat. Kun Allah washkuruli wala takfurun, dan jangan kamu kufur. Ngan puta kufur bil maksiat, dengan maksiat kepada Lut. Nabi nikmat li Allah kepada tanya, nikmat yang telah Allah berikan hanta pakai bak tempat jalan yang Allah ridha. Nyo gebenan kufur akan nikmat. Maka nikmat yang kalau Lun berikan, wala takfurun, jangan kamu kufur. Nya Lun rasa inilah sekilas pengajian bak bengah yang mulianya. InsyaAllah tanya sambung ayat tertuh 52 menyangkut tentang sabar. Sadaqallah